Marriage is not weddings and hand-holding selfie. It is a dedication, loyalty, admiration, and mutual respect. Assalamualaikum penghuni surga. Semoga saat ini hati Anda semua dalam keadaan bersyukur. Dan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjuangan terhadap sesuatu, saya doakan semoga Allah memudahkan, memberikan solusi, dan merahmati apapun itu. Ya, insya Allah, amin. Penghuni surga, ketemu lagi dengan saya Fardal Yilmaz, kanal lemah Hoş geldiniz. Nah, penghuni surga, kali ini saya akan share mengenai rahasia keluarga langgeng pasangan Indonesia Turki yang menikah sudah lebih dari 2 dekade. Banyak sekali rahasia-rahasia, banyak yang perlu saya rasa untuk kita share, untuk bisa mungkin memberikan inspirasi dan pembelajaran ya bagi saya utamanya juga, dan semuanya para penghuni surga. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penghuni surga yang belum subscribe, mohon lakukan sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jika ini bermanfaat juga mohon dibagikan ke lebih banyak orang. Nah, yang pertama kita mau tahu rahasianya nih ya, kenapa bisa langgeng, alhamdulillah. Yaitu Emilita Andriati Goçmez. Menikah sudah 26 tahun dengan Kemal Goçmez. Saat itu jadi pengusaha tekstil di Jakarta, Indonesia. Jang Emil, saya biasa manggilnya Jang Emil, itu menikah ketika usia masih belia, 21 tahun. Dan Pak Kemal waktu itu 35 tahun. 5 tahun pertama mereka tinggal di Indonesia tuh, waktu setelah menikah. Nah, kemudian tahun 99 ya, kan 94 ya, 99 itu pindah ke Turki, ke Istanbul. Nah, saat itu kata Jang Emil, disitulah saya benar-benar ngerasa bahwa oh iya nih, gue nikahnya sama orang asing gitu, orang Turki yang budayanya beda banget gitu, beda banget dengan budaya Indonesia gitu ya. Nah, apa rahasianya kok alhamdulillah sampai saat ini sudah 26 tahun dan sudah punya anak 3, anaknya udah gede-gede, yang bungsu aja udah masuk kuliah nih, tahun ini masuk kuliah. Apa rahasianya? Kata Jang Emil, yang pertama adalah saling menghargai, respect. Cinta itu bakal habis katanya, tapi saling menghargai. Yang kemudian mau belajar. Bagi Jang Emil, pertama datang kemari itu benar-benar dia terbuka untuk belajar mengenai budaya Turki, bagaimana hubungan dengan mertua dan keluarga yang lain, bebersih, dan yang penting adalah melakukan semuanya sendiri. Kalau di Indonesia biasa gitu ya, udah punya sopir, punya pembantu, punya apa segala gampang. Di sini semua harus dilakukan sendiri. Nah, waktu itu Jang Emil katanya gini, kadang kesel, nangis gitu ya pada saat diajarin sama mertua, sama ipar-ipar gitu ya, bebersih, masak gitu. Tapi terus saya positive thinking, itu lagi satu rahasianya lagi, positive thinking. Ini kan buat gue juga, ini kan mereka ngebantuin gue biar gue bisa jadi istri yang benar gitu, istri yang bukan benar, maksudnya istri yang soleha, istri yang seperti yang diinginkan gitu ya. Dan alhamdulillah gue berhasil tuh sampai sekarang. Jadi rahasianya itu positive thinking, mau belajar, saling menghargai dan saling percaya, kata Jang Emil. Saling percayain deh suaminya mau apa gitu, melakukan apa, nggak usah terlalu dikhawatirkan gitu ya. Percayakan, sama saling percaya lah gitu. Kemudian juga adalah terbuka.
bicarakan apa yang tidak diinginkan. Sama juga dengan ke mertua atau ke ipar-ipar gitu ya. Kan ipar-ipar tuh awalnya kayaknya susah gitu menerima orang asing gitu di keluarga. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan seperti ini, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini. Dan yang lagi adalah menurut Jang Emil, kita nih sebagai istri ya, sebagai orang asing yang datang kemari gitu, harus benar-benar bisa beradaptasi dan menghargai budaya orang. Kita di sini orang Turki, suami kita orang Turki, pilihan suami kita orang Turki, hidup kita, anak-anak kita kan Turki. Pelajari dan terima gitu. Jangan lagi kepalanya itu bahwa selalu mau ngebandingin dengan Indonesia. Jangan dibandingkan, terima, pelajari, dan Jang Emil juga bagi tugas dalam pendidikan anak gitu ya. Kalau ayahnya keras, nanti ibunya yang mesti lembut. Jadi bagi tugas gitu. Yang lain lagi rahasianya adalah, oh iya, kalau suami marah kita diam. Udah nggak usah dibantah, nggak usah cari gara-gara, katanya Emil. Dia kalau marah biasanya ya udah bawa anak-anak ke park waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Lalu yang lain lagi juga adalah menurut Jang Emil nih, kita harus terus mengupgrade diri, memantaskan diri gitu. Memantaskan diri di mata suami, di mata orang lain, dan ya kita buat kita sendiri juga gitu. Itu sih rahasianya. Ya, Masya Allah, semoga Jang Emil dan suami terus langgeng hingga akhir hayat. Dan seperti cita-cita Jang Emil bahwa pernikahannya itu adalah disatukannya dua insan yang berbeda. Dan insya Allah hidup di dunia dan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Eka Bodro Demirkol. Menikah dengan Mehmet Demirkol itu sudah 24 tahun. Mereka ketemu di Australia saat Jang Eka mau ngambil master degree-nya di bidang hukum, ketemu Mister. Nah, setelah menikah langsung diboyong ke Istanbul. Menurut Jang Eka, pernikahan adalah wadah untuk membentuk keluarga hingga akhir hayat, dan insya Allah bersama juga nanti di surganya, yang harus diisi dengan saling menghormati, saling menghargai, take and give, dan sadar benar bahwa ini adalah pilihan kita, sehingga keluarga juga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang sepenuhnya. Terus apa sih rahasianya sehingga pasangan ini, keluarga ini sampai saat ini awet manis gitu ya, sangat menginspirasi. Yaitu yang pertama menurut Jang Eka adalah harus mau belajar, harus mau mempelajari budaya Turki, kebiasaannya, nilai-nilai yang diagungkan, bebersih, masak misalnya, itu harus dipelajari semuanya. Harus dipelajari juga mengenai hal-hal yang mungkin tabu, yaitu budaya layak yang tabu apa, yang orang Turki itu senang apa gitu. Apalagi kan kita sudah keluarga Turki nih gitu. Seperti Jang Eka itu waktu masih gadis kan princess, dia orang Jawa Jogja. Princess ini itu masak air aja nggak bisa, masak air loh Bo, nggak bisa. Sampai di sini sekarang karena hasil belajar dan mau belajar itu adalah sekarang udah kalau masak, Masya Allah, pokoknya yang kenal Jang Eka tahu banget deh makanannya, aduh enak banget pokoknya gitu ya. Yang kedua adalah harus bisa beradaptasi, adaptable kata Jang Eka. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus pintar beradaptasi, pintar bawa diri, harus cerdas perempuan Indonesia itu katanya. Harus mau mengupgrade dirinya, meningkatkan dirinya, meningkatkan kualitas dirinya. Jadi istri itu yang membanggakan. Jadi suami juga senang gitu ya, nenteng-nentengnya, memperkenalkannya juga senang gitu kata Jang Eka ya. Dan
Jang Eka ini waktu pertama datang ke sini kan bahasa susah ya, bahasa Turki. Itu sampai kursus di Bosporus University waktu itu 3 bulan kursus bahasa. Dan juga ya itu belajar banyak hal gitu ya. Kemudian belajar yang berikutnya adalah belajar melukis. Belajar melukis tahun 2005 dimulai. Lukisannya ya Allah, pokoknya Jang Eka itu talented banget, artis, dia itu artis gitu ya, udah cantik, cerdas, powerful, pokoknya semuanya deh Jang Eka itu. Dan yang berikutnya lagi rahasianya adalah saling percaya. Menurut Jang Eka, namanya suami pilihan kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hargai, itu harus percaya. Kita kan juga nggak pengen ya kalau tidak dipercaya, jadi harus saling percaya. Menurut Jang Eka, dia tidak akan pernah mau mempercayai sesuatu atau ada berita miring tentang suaminya jika dia tidak menyaksikannya sendiri dan mendengarkannya sendiri. Jang Eka ini dulu juga pernah ini loh, jadi pembawa acara di TRT internasional. Cuma berhenti karena kan harus keluar kota, dia nggak mau, tidak dapat izin dari suami, dan dia mau lebih ingin bersama keluarga. Keren ya. Semoga Jang Eka dan Mehmet Bey terus menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, pokoknya sedunia hingga sesurganya seperti yang Jang Eka doakan, selalu inginkan dan impikan. Amin ya robbal alamin. Pasangan langgeng berikutnya ini adalah luar biasa, Markilah Suro Guler dan Bapak Kemal Guler. Mereka menikah tahun 97, berarti sudah 23 tahun. Setelah menikah di Indonesia, Mbak Ayu Markilah diboyong ke Istanbul dan langsung tinggal bersama mertua selama 3 bulan. Itu adalah kawah candra di muka. Jadi di situ diajarin bebersih, diajarin masak, dan diajarin kebiasaan orang Turki lainnya. Kata Mbak Ayu Markilah, dulu tuh pakai nangis-nangis, tapi ya sudah sih, emang sudah jadi istri orang Turki, ya udah pelajarin aja, belajar, ya udah nangis tapi tetap kerjakan. Apa rahasianya nih? Pasangan yang selalu nampaknya tuh bahagia, pokoknya kalau ada mereka itu happy gitu bawaannya. Karena Pak Kemal ini orang kan lucu gitu ya. Kata Mbak Ayu Markilah, gampang banget rahasianya. 1, ikutin apa kata suami. Kan sekarang ini adalah hasil perjuangan yang panjang ya, 23 tahun, Bo. Jadi itu banyak hal-hal yang selalu disesuaikan, selalu dipelajari. Jadi menurut Mbak Ayu Markilah, yang pertama ikutin kata suami. Mudah. Kalau buat Mbak Ayu Markilah, suaminya maunya dia selalu senyum. Di depan suami pulang dari kerja, masuk rumah harus senyum. Mau ada uang nggak ada uang, senyum. Gampang ya. Yang kedua, pintar bawa diri. Pintar bawa diri artinya budaya kita, kebiasaan kita yang di Indonesia dulu, waktu masih gadis, itu mesti disesuaikan, harus beda dengan saat ini. Sudah menikah di negara orang, dengan orang beda negara, beda budaya, harus pelajari. Misalnya, kalau orang Jawa itu kan sungkanan orangnya, misalnya. Nah, kalau orang Turki, orang to the point. Ya udah, pintar bawa diri. Bisa belajar to the point, belajar mengungkapkan, tapi tetap memegang budaya kita gitu, kebiasaan kita orang Indonesia yang diajarkan oleh orang tua kita, sopan santun iya, ya, menghargai yang lebih tua, ya, itu tetap dijaga. Misalnya juga buat Mbak Ayu Markilah, bawa diri juga bisa termasuk dalam makanan misalnya. Kan dulu kita orang Indonesia kan makanannya ya beda lah ya. Nah, sampai di sini kata Mbak Ayu Markilah, dulu saya tahun 97 mana ada tuh makanan Asia, kan susah. Ya sudah, saya harus belajar untuk suka makanan sini. Kalau enggak saya kelaparan. Yang berikutnya lagi adalah harus belajar menerima. Suami kita, keluarga suami kita, negara di mana kita berada, itu kan semua berbeda.
Dan suami kita punya kekurangan yang banyak, kita juga punya banyak lagi kekurangan. Punya suami kita punya kelebihan, kita juga punya. Dan begitu juga lingkungan. Jadi harus belajar menerima kekurangan, belajar menerima kelebihan. Jangan males, kata Mbak Markila. Misalnya di sini harus bangun, harus kerja. Kalau dulu bagi Mbak Yu Markila itu misalnya harus kuat jalan. Zaman itu kan Istanbul belum secanggih sekarang kata Mbak Yu Markila. Rahasia berikutnya lagi adalah saling menghargai. Hargai suami kita karena dia adalah imam kita. Imam yang diberikan Allah buat kita. Insya Allah kita bersamanya ke surganya, kata Mbak Yu Markila. Dan tiket kita ke surga kan di tangan suami. Ya sudah sih. Harus saling menghargai. Dan kalau kita menghargai, insya Allah dia juga akan menghargai kita. Dan Mbak Yu Markila nih, satu lagi, dia kalau kesel atau marah atau apa, dibawanya baca Quran, ngaji. Ya, ibu ini kan juara ya. Dan yang penting juga adalah sabar, kata Mbak Yumar. Sabar Fardal, sabar. Itu rahasianya ternyata. Insya Allah pasangan ini terus sakinah mawaddah warahmah, terus bersama hingga akhir hayat dan kembali bersama di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Penghuni surga, pernikahan itu adalah ibadah. Harus dinikmati, dijalani, dan diperjuangkan. Harus ada timbal balik di dalamnya. Untuk mencapai niatan kita menikah hingga akhir hayat dan hingga surganya. Amin insyaallah. Itu kata Tete Cucu Osdemir yang menikah dengan Unal Osdemir 22 tahun yang lalu di Ankara. Keluarga ini adem kelihatannya, bahagia gitu ya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah yang pertama nih kata Tete Cucu, yaitu jangan ikut campur urusan bisnis suami. Udah percayakan semuanya ke bisnis. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi, apa yang kita mau dikasih. Udah nggak usah ikut-ikut campur. Yang kedua adalah jangan suka cari gara-gara. Orang Turki itu laki-lakinya kan pencemburu. Udah, jangan kalau nggak diizinin keluar pergi-pergi nggak usah. Kan memang dalam Islam begitu. Kita sebagai istri harus ikut apa kata suami, patuh. Udah jangan suka cari gara-gara, gitu kata Tete Cucu. Dan harus tahu suami itu kan sampai di akhir hayatnya adalah nomor satu ibunya. Ya udah, jangan juga kita cemburu gitu kalau dia itu dekat sama ibunya, ngurusin apa-apa ibunya, karena memang kewajibannya. Kita istri setelah menikah nomor satu adalah suami, kan begitu. Itu kata Tete Cucu. Yang berikutnya sabar. Jadi orang yang masih sabar, apa itu berarti sabar? Kan kita dianjurkan ya sabar aja. Dan kalau udah ya ngeluhlah sama Tuhan gitu. Mesti belajar bersabar. Kita kan orang Indonesia emang penyabar kan banyaknya. Ya sudah, sabar aja cena. Selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan keluarga. Jadi jangan diumbar. Mau senang, nggak usah juga diumbar-umbar banget. Mau susah, apalagi. Jadi nggak usah. Jadi tidak usah, jadi keluarga di Indonesia juga tidak risau misalnya kalau kita lagi susah. Jadi nggak usah, pokoknya dinikmati biasa-biasa aja kata Tete Cucu. Dinikmati kita aja gitu ya. Yang berikutnya adalah terus membangun, membina hubungan baik dengan keluarga suami. Lalu belajar budaya Turki. Budaya suami ini kan budaya kita, budaya anak-anak kita. Udah kita di sini, ini pilihan. Allah sudah menetapkan jodoh kita di sini, hidup kita di sini, kan kita nggak tahu. Jadi harus dinikmati semuanya, dihargai, diterima gitu. Jangan ngebandingin lagi dengan budaya kita orang Indonesia dalam segala hal gitu. Jadi harus pintar bawa diri. Itu juga. Dan yang terakhir kata Tete Cucu, harus terus mengembangkan diri, memantaskan diri, mengupgrade dirinya. Jadi biar oh iya ya, suami jadi bangga gitu. Walaupun kadang suami nggak ngomong depan kita, tapi ngomong ke orang lain.
Jadi harus jadi perempuan Indonesia itu, jadi istri itu harus terus belajar. Belajar dan belajar, meningkatkan diri dan membina hubungan juga dengan komunitas sesama orang Indonesia di sini gitu ya. Di Turki ini, jadi kan ya namanya sesama saudara kita. Kan kalau sudah di luar negeri, teman-teman itu sesama orang Indonesia itu jadi kayak saudara. Itu dibina terus, dijaga terus hubungannya. Ya, gitu katanya. Itu rahasianya. Baiklah. Hatur nuhun teteh atas rahasianya semuanya. Insya Allah teteh senantiasa bahagia lahir batin, sakinah mawaddah warahmah ya teh. Amin. Masya Allah ya penghuni surga. Ternyata itu tadi rahasianya supaya langgeng. Khususnya bagi yang pernikahan beda negara, kan beda budaya tuh. Kalau saya boleh menarik kesimpulannya, tadi ada beberapa yang hampir semua sama, yaitu saling respect, sabar, menerima, kemudian terbuka, saling percaya, dan terus belajar. Masya Allah. Semoga kita semuanya, bagi Anda yang sudah menikah, insya Allah keluarga kita terus sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan penghuni surga, video ini juga saya dedikasikan untuk ulang tahun yang ke-7 di Indonesian Hanamlar, yaitu komunitas perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki di seluruh dunia. Ya, Hanamlar tercinta, selamat ulang tahun yang ke-7 kita, yang ke-7. Alhamdulillah. Semoga kita terus saling menguatkan, saling bergandeng tangan dalam kebaikan dan saling support ya. Amin. Nah, penghuni surga yang belum subscribe ya, share dan lonceng notifikasi. Semoga video tadi bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa jika Anda punya masukan atau ide video yang ingin Anda tonton atau ingin saya share, mohon tulis di kolom komentar ya. Dan silahkan share juga rahasia Anda sehingga perkawinan Anda langgeng hingga saat ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, mohon share di kolom komentar. Terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Tetap bersih-bersih, stay happy, stay healthy semuanya. Insya Allah sampai ketemu di video saya yang berikutnya ya. Assalamualaikum.